Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Ahlan. Gimana Bu Torik? Khair? Khair, alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, Ustaz ya. Alhamdulillah. Baru kembali lagi ke Aceh, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Tapi Ustaz, udah bisa dimulai, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali telah sekian lama kita libur ya, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus talabul ilmi, untuk terus menggali warisan yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkhusus hal-hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena tidak ada sesuatu apapun yang datang dari agama Allah, ketetapan Allah, kecuali akan ada kebaikan untuk manusia ketika dia berusaha untuk mempraktekannya. Dan sebaliknya, ya, ketika manusia tidak berusaha untuk mempraktekkan apa yang ketetapan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kerugian yang akan dia dapatkan. Ya, kesengsaraan dunia dan akhirat ya akan selalu menyertai hidupnya. Baik. Hemat waktu, kita langsung saja membaca kitab kita Haqquz Zaujain, hak-hak suami istri, yang disusun oleh Syekh Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Nah, di mana disebutkan di halaman 46, kita bacalah dari halaman 46. Min haqqi zaujati ala zaujiha ayyunfiqa 'alaiha majaratil 'adatu bihi wa yut'amaha idza ta'ima wa yaksuha idza iktasa. Al matlubu minar rijali ayyunfiqa 'ala zaujati wa yut'ama zaujata bimajaratil 'adatu bihi min ghairi israfin wala taqtirin. Disebutkan di sini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, dari hak yang harus didapatkan oleh seorang istri dari suaminya, di mana suaminya itu harus menginfakkan ya harta atau kebutuhan sehari-hari kepada istrinya, yang itu berjalan adat di situ. Ya, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, Islam adalah agama yang tidak memerangi yang namanya adat dan kebiasaan dan budaya. Bahkan dalam banyak hal Islam membangun hukum itu dengan adat. Allah mengatakan dalam ayatnya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu perempuan itu mendapatkan hak ya sebagaimana kewajiban yang dituntut kepadanya dengan ma'ruf. Dan ma'ruf di sini adalah menurut kebiasaan. Dan juga sebagaimana hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang wanita dia mengadu kepada Nabi kalau suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya. Kemudian Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki, ambillah apa yang mencukupimu untuk dirimu dan anakmu bil ma'ruf. Ya, juga dengan perkara yang ma'ruf. Dan ma'ruf di sini adalah kembali kepada kebiasaan. Nah, kalau seandainya seorang istri setiap bulan dia diberikan jajan oleh suaminya untuk kebutuhan makanan sehari-hari yang menurut adat itu sudah mencukupi, maka dia telah berbuat baik kepada istrinya. Adapun misalnya apakah harus disyaratkan baik kepada istri membeli mobil, membeli barang-barang yang mahal, membeli sepatu-sepatu yang mahal, membeli tas-tas yang bermerek. Nah, kalau seandainya dia tidak memberikan mobil atau tas yang bermerek kepada istrinya, yang mana adat tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut, maka dia tidak dianggap suami yang tidak berbuat baik kepada istrinya. Ya, tetapi di sini
Ya, batasan seorang istri telah mendapatkan haknya apa yang berjalan adat di sana. Nah, kalau seandainya si suami membelikan mobil untuk istrinya, memberikan barang-barang yang bagus untuk istrinya, memberikan perhiasan untuk istrinya dan yang semisalnya, maka ini merupakan kebaikan, bukan dianggap sebuah kewajiban. Tetapi kita berbicara di sini adalah kewajiban yang menjadi standar. Kapan seorang istri, si istri berhak apa sudah dianggap mendapatkan hak dari suaminya. Jelas ya? Jadi apa yang berjalan adat. Nah, setelah kita ketahui dan maklumi bersama dalam sebuah di negeri kita atau di Aceh atau di Indonesia secara umum, ya bukan adat dalam arti kata tanda seorang istri itu telah mendapatkan haknya ketika diberikan mobil. Nah, karena tidak semua laki-laki kebanyakan di Indonesia ini yang dia sanggup beli mobil untuk istrinya. Paham ya? Tapi apa yang menjadi kebutuhan secara adat itu telah terpenuhi, maka itu sudah mencukupi. Baik. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya teman-teman semuanya, terkhusus kepada bapak-bapak, ya ketika Anda royal untuk royal kepada teman-teman Anda, bayarin mereka makan, bayarin mereka minum, ya bahkan sudah menjadi aktivitas rutinitas, maka tentunya kepada istri harus lebih. Ya, karena tidak ada harta yang paling baik untuk kita infakkan, ya kecuali untuk istri dan anak-anak kita. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, dinarun anfaqta li ahlik a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau infakkan kepada istri dan anakmu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW. Jadi jangan sampai orang-orang dia royal di luar rumahnya tapi dia pelit untuk istri dan anak-anaknya. Inilah hal yang keliru. Makanya di sana ada pembahasan mengenai sedekah. Pembahasan dari sisi motivator dan pembahasan dari sisi fikih. Nah, kalau orang-orang motivator mengajak orang bersedekah, ya udah sedekah aja semua hartamu. Ya, jangan pokoknya sedekahkan aja semuanya apa kau miliki. Ini cara-cara motivator. Tapi kalau kita memandang pandangan fikih, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan sampai dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Pada waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dia memiliki harta sumur yang sangat dia cintai, atau kebun atau satu di antara keduanya. Kemudian ketika dia mendengar ayat tersebut, dia merasa dia merasa ayat ini seakan-akan Allah turunkan untuk dirinya, sehingga dia ingin menginfakkan apa yang dia punya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dia menginfakkan harta yang dia cintai tersebut kepada kerabat dekatnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita kerabat dekat itu lebih berhak untuk kita memberikan infak kita. Dan yang lebih khusus lagi kerabat yang paling dekat dengan kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, dan anak-anak kita. Ya, jadi jangan sampai seorang istri ya justru dia tidak mendapatkan kewajiban dari suaminya, bahkan suaminya lebih banyak royal uangnya kepada orang lain. Ini adalah sebuah kekeliruan dan ini bukan hal yang baik. Kemudian wa yut'amaha idza tu'imah, dan dia memberikan makanan kepada istrinya apa yang dia makan. Wa yaksuha idza tasa, dan dia memberikan pakaian kepada istrinya juga. Al-matlubu minar rajuli, dan yang diinginkan dari laki-laki ayunfiqa ala zaujah, ya untuk si istri, untuk suami itu memberikan infak kepada istrinya. Wa yut'amaz zaujata bima jaratil 'adatu bihi, dan dia memberikan makanan kepada istrinya apa yang sudah menjadi adat. Adat kita di Indonesia ya diberi makanan sehari 3 kali, ya diberikan dengan lauknya, diberikan dengan sayurnya, dan yang semisalnya yang sudah menjadi adat seseorang itu makan makanan. Ya, ini adat. Nanti ada orang di atas adat kebiasaan, ada di bawah adat. Memang dia nggak punya kemampuan, dia hanya bisa memberikan makanan kepada istrinya, cuma diberikan garam. Dia nggak sanggup membeli lauk, itu lain masalah. Tapi kita bercerita di sini, dia punya kemampuan. Tetapi ketika dia punya kemampuan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, justru dia memberikan di bawah apa yang telah menjadi hal di masyarakat. Dia mampu untuk beli ikan, dia mampu untuk memberikan pakaian kepada istrinya, dia mampu untuk menyiapkan rumah untuk istrinya. Tapi dia nggak menyediakan. Maka ini bukan hal yang baik. Ya, makanya di sini disebutkan min ghair israfin, tanpa ada israf, tanpa dia boros-boros atau tanpa membuang harta sia-sia. Ya, fala yubkhalu 'alaiha bima indah, dan janganlah seorang suami itu pelit ya kepada istrinya apa yang telah Allah titipkan rezeki kepadanya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi.
Tidak ada infak yang paling besar pahalanya yang didapatkan oleh seorang suami kecuali ketika diinfakkan hartanya kepada istri dan anak-anaknya. Ya jangan sampai dia lebih royal kepada teman-temannya dibandingkan kepada istrinya seperti kita sebutkan tadi. Duna majarat bil adatu wala yazidwa fawqa ma yutiq. Dan juga janganlah seseorang itu dia takaluf, dia membebani dirinya menafkahi, memberikan sesuatu kepada istrinya apa yang di atas kemampuannya. Ini juga salah. Ya dia mampu hanya beli tas yang harganya 1 juta. Tapi maksa diri supaya istrinya terasa berpenampilan keren, agar istrinya dianggap open minded, ya akhirnya dia beli tas yang harganya puluhan juta. Akhirnya dia hutang sana hutang kemari, dia ambil kredit dengan cara riba. Ini salah. Ya, dia telah melakukan sesuatu yang itu di atas kemampuannya dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Fauqa majrat bil adatu, yaitu di atas apa yang berjalan adat di situ. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul walahunna alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk perempuan tersebut kewajiban bagi kalian, bagi kaum laki-laki adalah memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf. Ya, apa yang menjadi kebiasaan? Ya kebiasaan kita di Indonesia, nggak mesti kan beli pakaian untuk istri yang mereknya, merek bajunya, misalnya LV, mohon maaf saya sebut merek, atau mereknya Diesel, atau mereknya ya merek-merek yang datang dari luar, kan itu nggak ma'ruf. Itu hanya sebagian orang yang dia membelikan pakaian-pakaian yang bermerek kepada suami istrinya. Tapi yang menjadi adat bagi kita, ya sudah dia punya baju yang dia pakai, yang itu adalah adat manusia, sudah dianggap kita sudah berbuat baik kepada istri kita. Ya, itu kita berbicara standar. Tapi kalau seandainya dia punya kelebihan rezeki, dia membelikan tas yang bagus untuk istrinya, dia belikan sepatu yang bagus untuk istrinya, dia belikan baju yang bagus untuk istrinya, nggak ada masalah. Ya, selama dia punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, dia belikan perhiasan pada istrinya, dia belikan mobil yang bagus untuk istrinya, nggak ada masalah. Tetapi itu adalah bukan menjadi standar ketika suami tidak membelikan barang yang bagus untuk istrinya, tidak membelikan mobil yang bagus untuk istrinya, dia dianggap tidak menjalankan kewajiban, enggak. Ya, tapi itu adalah kelebihan di atas adat selama dia mampu. Adapun yang kita bahas tadi, ketika dia tidak punya kemampuan, dia maksa diri untuk membelikan pakaian-pakaian yang mahal kepada istrinya. Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, min haqqi zaujati ala zaujiha ayuhsana wa yuhsina ilaiha. Dari hak yang kewajiban atau dari hak yang harus didapatkan oleh seorang istri dari suaminya adalah ayuhsina ilaiha, agar suaminya itu berbuat baik kepada istrinya. Bikulli ma jaratil adatu, apa yang memang berjalan adat di situ. Anu ihsanun ila zaujah mimma la yukhalifu syar'a rabbil alamin. Dan dia berusaha untuk berbuat baik kepada istrinya dari apa yang tidak menyelisih dari syariat Allah Rabbul Alamin. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ala wa hukkuhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna. Ketahuilah bahwasannya kewajiban yang berhak didapatkan oleh istri dari kalian wahai para suami, an tuhsinu ilaihinna, untuk kalian berbuat baik kepada istri kalian. Ya, bagaimana cara berbuat baik seperti kita sebutkan tadi. Ya, apa yang itu sudah berjalan adat, kita sudah berbuat baik kepada istri kita, maka Islam ya berhenti di situ secara hukum asal. Tapi kalau dia memberikan lebih dari apa yang dia mampu, ya maka tidak ada masalah. Baik. Min haqqi zaujati ala zaujiha. 6. Dan juga dari kewajiban yang berhak didapatkan oleh seorang istri dari suaminya, alla yadribaha, agar suami tidak memukul istrinya. Taib. Walam yu'dzan fi darbi zaujah, dan tidak diberikan izin untuk seseorang memukul istrinya. Maka ketika ada seorang sahabiah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, ya di mana pada waktu itu ada beberapa orang laki-laki yang ingin melamarnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan si fulan suka memukul, si fulan pelit, maka nikahilah si fulan.
Ya Rasulullah melarang untuk menerima lamaran dari laki-laki yang suka memukul. Ya makanya saya sering menyampaikan di kajian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang ingin menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, selidiki dulu baik-baik laki-laki tersebut. Ya, dari antara hal yang kembali kepada agamanya adalah memiliki akhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang baik adalah dia tidak suka memukul. Ya mungkin dia berjalan safar bareng dulu, ya bapaknya mungkin jalan bareng dulu dengan istri, dengan laki-laki tadi, atau ada orang yang memang diutus ya untuk berjalan bareng bersamanya, ya sehingga dalam safar terkadang kan dilihat dia suka pemarah ataukah tidak pemarah. Ya. Dan juga di sini ini bukan sebuah keharusan ya. Ini maksud saya untuk kita menyelidiki lebih mendalam, ini kira-kira suka pukul enggak orang ini. Itu maksud saya. Illa idza khifa nusyuduha. Kecuali kalau seandainya dikhawatirkan perempuan itu berbuat nusyud. Nusyud itu adalah ya perempuan yang dia bermaksiat kepada suaminya, apa yang memang dia harus ya berakhlak yang baik kepada suaminya tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak taat sama suaminya, dia mengangkat suara depan suaminya, dia teriak-teriak di depan suaminya. Ya, dia memarah-marahi suaminya. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Ya, ini namanya nusyud. Nah, ketika si orang perempuan itu nusyud, ya wa asad zaujaha, dan dia bermaksiat kepada suaminya, wa ta'ayyana darbu wasilatan li ta'dibiha. Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi seorang istri, boleh bagi seorang suami memukul istrinya. Tetapi memukul bukan menyiksa, tetapi memukul itu sebagai wasilah untuk memberikan pendidikan kepadanya. Jadi ketika si istrinya memang tidak bisa diatur, ya istrinya berbuat kesalahan yang sama-sama, ya bermaksiat kepada suaminya dan lain sebagainya, ya sudah diingatkan, sudah dinasehati, nggak didengar. Kemudian dihajar. Jadi hajar apakah misalnya sudah, ya kita hidup sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri bukan artinya bercerai. Ya, kamu pulang dulu ke rumah orang tua kamu pikirkan dulu kondisi kamu, saya juga ingin bersendirian. Ya, kita nggak ketemu dulu. Ya, supaya memberikan pelajaran untuk dirinya. Ya, atas kelakuannya. Nah, kalau seandainya dengan diboikot juga tidak bisa dia dengar, ya justru dia terus bermaksiat, maka tidak ada masalah di sini dipukul. Ya, sebagaimana kan kita sebutkan dalilnya di sini. Nah, kapan dipukul? Kita baca apa yang saya sebutkan tadi. Bada'an wu'idhat falam tastafid minal wa'd. Yaitu setelah dia diberikan nasihat dan tidak memberikan manfaat dari nasihat tersebut. Wa hujirat falam yantafi hijran, dan kemudian dia juga dihajar, tapi juga hajar tersebut tidak memberikan manfaat kepadanya. Fa inna li zaujiha ayadribaha. Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi seorang suami memukul istrinya. Tetapi memukul yang bagaimana? Bukan ditonjok ya, bukan ditendang, terguling-guling sampai berdarah-darah dan sebagainya. Lakin yadribuha darba mu'addibin mun'imin. Ya, tetapi pukulan itulah pukulan yang mendidik. Ya, pukulan yang bisa membuat dia berubah. Pukulan yang membuat dia itu merasa bahwasanya saya sedang melakukan kesalahan. Wala darban muntaqimin, bukan pukulan yang didasarkan kebencian, bukan pukulan yang kemudian melukai dirinya atau memudaratkan dirinya. Wala yajuzu lahu ayadriba wajha mutlaqan, dan tidak boleh bagi seorang suami memukul istrinya di wajahnya secara mutlak. Mutlak apakah ditempeleng, apakah ditonjok mukanya, apakah dicubit, ini sama saja memukul. Ya, jadi apa saja yang sifatnya pukulan di wajah itu nggak boleh, nggak dibenarkan. Fadarbu zaujati fi ghairi ma udhina fihi, dan itu adalah pukulan yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, memukul istri di wajah. Wa bi ghairi ma udhina fihi dzulmun, dan pukulan yang tidak diberikan izin padanya itu adalah kezaliman. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man darba sautan dzulman, barang siapa yang seseorang memukul cambuk itu dengan kezaliman, iqtussa minhu yaumil qiyamah, maka itu semuanya akan diadili nanti di kelak di yaumil qiyamah. Ya, jadi pukulan-pukulan yang itu akan menjadi mudarat bagi dia kelak di yaumil qiyamah ketika pukulan itu dengan zalim. Dan di antara bentuk zalim saya tegaskan kembali ketika dia memukul wajahnya. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zaujati ala zaujiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya kewajiban yang didapatkan oleh seorang istri dari suaminya
la yadribal wajha, agar dia tidak memukul di wajahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan juga Ibnu Majah rahimahullah dan juga Ibnu Hibban, ya, dan juga Imam Hakim rahimahullah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil. Ya. Dan prinsip ini prinsip yang menunjukkan bolehnya seorang laki-laki memukul istrinya. Ya, boleh seorang suami memukul istrinya mimbabi ta'dib, untuk memberikan pengajaran kepada istrinya. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-24. Di mana Allah mengatakan wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila inkan innallaha kana aliman innallaha kana aliyan kabira. Wallati takhafuna, dan perempuan-perempuan yang kau takut dia berbuat nusyuz, ya, nusyuz tadi sudah kita jelaskan, maka berikanlah nasihat kepada perempuan tersebut, atau hajar dia dari tempat tidurnya, atau pukullah dia. Kalau seandainya dengan hajar atau dengan engkau menasihatinya tidak berefek pada kesalahan yang dilakukan, maka wadribuhunna, maka pukullah dia. Fa'in ata'nakum, dan kalau seandainya perempuan-perempuan itu, istri-istri kalian mentaati kalian, maka tidak pantas bagi kalian untuk memukul mereka. Dan berikan kepada mereka jalan untuk tidak dipukul. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Qala al-mufassirun, para mufassirun mereka berkata, idza ata'at imra'atu zaujaha. Nah, ketika seorang perempuan dia telah taat kepada suaminya, iya, dia tidak bermaksiat kepada suaminya, dia tidak melakukan pelanggaran kepada suaminya, maka tidak boleh bagi seorang laki-laki beralasan untuk memukul istrinya. Pukulan itu merupakan jalan terakhir untuk mendidik istrinya. Bukan sedikit ada kesalahan semuanya dipukul. Bukan sedikit ada kekeliruan jalan keluarnya dipukul. Maka ini nggak dibenarkan, nggak dibolehkan dalam Islam. Ya, ayat begitu jelas kata Allah dalam ayat yang kita baca tadi. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Jadi kalau seandainya dengan dihajar dan dinasehati tidak bisa memberikan manfaat kepada kesalahannya, maka ya baru kita memukulnya. Ya, dan ini kesalahan. Atau tapi kalau seandainya misalnya seorang perempuan, yang namanya perempuan, ya seperti yang sering kita sampaikan, minta beli bakso, ya qadarullah kita yang beli bukan bakso, kita beli gado-gado, kemudian dia rewel dan lain sebagainya, itu biasa kehidupan perempuan. Ya, dan itu bukanlah sesuatu hal yang membuat perempuan itu harus dipukul. Ya naudzubillah, tetapi itu bentuknya adalah dia bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada suaminya. Yang mana ya tidak ada cara dan jalan untuk bisa meluruskan kesalahannya kecuali dengan dipukul, maka dipukul. Dan pukulan itu pun bukan pukulan yang menyiksa. Jelas ya? Fala sabila ila darbiha, maka tidak ada jalan untuk kita memukulnya, enggak ada alasan kita untuk memukulnya. Wala hujraniha, dan juga tidak boleh kita menghajar dia. Wa qaulullahi ta'ala fi akhir ayat, dan Allah mengatakan dalam akhir ayat, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Tahdidun lil azwaj, ini adalah sebagai bentuk peringatan kepada suami-suami. Ya idza atadu 'alan nisa, ketika dia berbuat, dia meluruskan, menasihati istrinya, fa innal 'aliyyal kabir huwa waliyuhunna fayantaqimu mimman dhalamahunna. Ingat, kalau seandainya engkau berbuat zalim kepada istrimu, iya, engkau membuat hal yang tidak pantas kepada istrimu dari batasan yang telah dibatasi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang istrimu salah. Tetapi kesalahan istrimu itu janganlah sampai engkau memukul dia. Kesalahan istrimu bukan berarti engkau boleh mencaci maki dia. Nah, ketika dia berbuat salah, engkau justru mencaci maki dia, memukul dia dari batasan-batasan yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah. Ingat, bahwasanya Allah itu Aliyul Kabir. Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Ya, walaupun si istri engkau dia tidak mampu membalas kezaliman yang Anda buat,
tetapi istri Anda itu punya zat yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nantinya kelak akan membalas kezaliman yang telah engkau lakukan pada istri-istrimu. Subhanallah ya. Ini luar biasa Allah menutup ayat innallaha kana aliyan kabira. Ya, untuk kita takut. Memang betul, mungkin kita pukul istri kita di rumah nggak ada yang tahu. Ya jangankan kita berbicara orang di luar rumah, di rumah kita, anak kita nggak tahu kita memukul istri kita. Ya, tetapi kalau memukul itu adalah batasan-batasan di luar batasan yang telah dibatasi oleh Allah dalam syariat. Ingat, di atas kita ada Allah yang melihat apa yang kita lakukan kepada istri kita. Ini hati-hati. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, faya ayyuhaz zauju, wahai para suami, idza ra'aita nafsaka qawiyya, kalau seandainya engkau melihat engkau kuat, engkau gagah, engkau perkasa, wa idza ra'aita nafsaka qadiran ala darbi zaujati, dan juga engkau mendapatkan dirimu mampu untuk memukul istrimu, wa aradta an tadribaha, dan ketika engkau ingin memukulnya, min ghairi ma ba'sin, min ghairi ma u'idhnin minallah, yang pukulan itu sesuatu yang sebenarnya enggak boleh dalam syariat Allah, hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, fatadzakkar, ingatlah, anna waliyaha al-qadir ala kulli syai', bahwasannya zat yang menciptakan istrimu, zat yang menjadi penolong istrimu adalah Allah, yang dia qadir ala kulli syai', yang Allah itu mampu terhadap segala sesuatunya, dan tidak akan ada di antara Allah dengan orang-orang yang terzalimi hijab sekalipun. Tidak ada akan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Hati-hati. Iya. Wa anna waliyaha al-aliyul kabir. Sesungguhnya penolong wanita tadi yang dizalimi adalah Allah yang maha besar. Fa iyyaka an tughdiba rabbak ya ibadallah. Maka hati-hati engkau membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadamu ketika engkau menzalimi orang-orang lemah. Ketika engkau menyakiti orang-orang lemah yang enggak pantas untuk disakiti. Dan Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, walakum alaihinna ala yuti'anna furasyakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrahin. Walakum alaihinna, dan bagi kalian wahai kaum laki-laki ada kewajiban yang harus kalian tunaikan kepada istri-istri kalian. Ala yuti'na furasyakum ahadan takrahunahu, atau kecuali ya, atau di sana ada sesuatu yang engkau benci ya kepada istrimu, yang mana dia berbuat hal yang tidak pantas untuk dilakukan di ranjang. Fa in fa'alna, nah kalau seandainya dia melakukan perbuatan tersebut, fadribuhunna, maka pukullah wanita tadi darban, dengan pukulan, tapi pukulan yang tidak melukainya, tapi pukulan yang memberikan pendidikan untuknya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la tadrubu ima Allah, jangan kau memukul hamba-hamba Allah. Ya, ima itu perempuan-perempuan, ya hamba-hamba Allah dari kalangan kaum wanita, jangan kau pukul mereka. Hadil qaidatu syar'iyyah, ini merupakan kaidah syariah. La tadribu ima Allah, faja Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW ini kaidah dalam agama kita, nggak boleh kita memukul istri-istri. Datang Umar kepada Nabi SAW, dairna nisa'u ala azwajihinna. Faqala Nabi SAW, la ba'sa fi darabihinna. Yaitu di mana Umar mengadu bahwasanya wanita-wanita pada waktu itu, ya mereka berbuat hal yang nggak baik kepada suaminya. Mereka menentang suaminya. Dia berbuat maksiat kepada suaminya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ba'sa fi darabihinna. Gak ada masalah untuk engkau memukul istrimu. Rakhasa fi darbihinna limada. Dan pada waktu itu Nabi SAW membolehkan bagi seorang istri memukul suaminya. Kenapa? Li'anna Nabiya SAW indama naha an darbin nisa, indama naha an darbiz zaujat, kaffar rajul aydiyahum mutlaqan fa'asat ba'dun nisa azwajahunna. Jadi pada waktu itu ketika Nabi SAW melarang untuk memukul wanita-wanita, ya, nah kemudian dalam kondisi laki-laki tidak boleh memukul wanita, pada waktu itu banyak wanita yang bermaksiat kepada suaminya. Banyak wanita-wanita yang tidak beradab kepada suaminya. Banyak wanita-wanita yang dia berbuat zalim kepada suaminya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
mengadu kepada Nabi SAW dikarenakan tidak boleh memukul sehingga perempuan itu semena-mena. Farakhasan Nabi SAW fi darbihinna. Kemudian Nabi SAW membolehkan, yang awalnya Rasulullah melarang secara mutlak memukul istri, tapi karena banyaknya perempuan yang bermaksiat pada waktu itu kepada suaminya, menentang suaminya, maka Rasulullah membolehkan untuk memukul mereka dengan cara yang kita sebutkan tadi. Bisa difahami ya? Fatafa bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun yashkuna azwajahunna. Nah, pada waktu itu banyak perempuan-perempuan yang mereka bolak-balik bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengadu tentang suami mereka suka memukul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tafa bi ali Muhammadin nisaun katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum laisa ulaika bi khiyarikum. Dan Nabi SAW mengatakan telah datang wanita-wanita mengadu kepada Nabi SAW pada waktu itu dikarenakan mereka dipukul oleh suami-suami mereka, dan kemudian Nabi SAW mengatakan bukanlah mereka itulah sebaik-baik untuk kalian. Maksudnya kalian bukan orang yang baik untuk istri kalian. Kalian bukan orang yang baik untuk istri kalian ketika kalian memukul-mukul istri kalian. Ya, dengan pukulan yang menyiksa, pukulan yang di atas batasan syariat. Falaysa minal khair ayyuhaz zauj, bukanlah dari kepada kebaikan wahai seorang istri suami, antadriba zaujatak fi ghairi ma adzanallahu azza wa jalla. Ya, pukulan yang itu tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Masya Allah. Bisa difahami ya? Jadi kesimpulannya Pak? Kesimpulannya para hadirin dan hadirat, kalau seandainya dengan dia memberikan nasihat si istrinya bisa mendengar, maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya dengan diberikan nasihat yang baik si istri juga tidak bisa mendengar, maka dihajar istrinya. Ya, apakah misalnya istrinya, udah kamu pulang dulu ke rumah. Bukan dicerai ya, udah kamu pulang dulu ke rumah. Ya, atau si istrinya, suaminya pergi di rumah, udah, ya kamu tinggal sendiri di rumah, saya pergi. Ya, untuk memberikan pelajaran untuk dirinya, untuk memberikan ya penekanan pada dirinya. Ya, nah kalau seandainya itu juga tidak mampu atau tidak mengubah perempuan tadi, maka boleh dipukul. Pukulnya bagaimana batasannya? Pukulnya adalah batasan-batasan yang tidak boleh menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Kemudian ya di antara bentuk syariat nggak boleh mukul di wajah. Tidak boleh mukul yang sifatnya melukai. Ya, atau memudaratkan dirinya, tapi pukulan yang bentuknya adalah pukulan memberikan ta'dib dan pelajaran untuk dirinya. Baik. Dan juga di sini disebutkan teman-teman semuanya, min haqqi zaujati ala zaujiha, dan juga dari hak yang didapatkan, yang harus didapatkan oleh seorang istri dari suaminya, ayatawaddada ilaiha bilisan wal hal. Ya, untuk dia berbuat baik kepada istrinya dengan lisannya ataukah dengan keadaannya. Walau bil mubalaghah fil kalam, walaupun terkadang dia terlalu lebay dalam berbicara tentang istrinya, maka nggak ada masalah. Ya, dia ngomong sama istrinya, Dek, ya walaupun kamu sudah tua, tapi Masya Allah ya, kalau kamu pakai baju SMA, sepertinya baru naik kelas 2 SMA. Padahal itu nggak ada. Ya, tapi untuk menyenangkan istrinya, untuk membahagiakan istrinya. Ya, karena memang perempuan itu sifatnya suka dipuji. Ya, perempuan itu sifatnya senang disanjung. Dan di sini nggak ada masalah seorang istri menyanjung istrinya. Ya, sebagaimana akan kita jelaskan di sini. Wa itra'iha bima laysa fiha, atau dia menisbatkan sesuatu kepada istrinya apa yang istrinya nggak punya. Istrinya masaknya nggak enak, tapi dia katakan Masya Allah, ya ini makanannya enak sekali. Ya, saya pernah makan makanan yang paling lezat di restoran bintang 5. Ternyata nggak ada apa-apanya dengan masakan kamu. Masakan kamu lebih lezat, lebih enak. Ya walaupun kadang makanannya, waduh ini makan bagaimana ini makanannya, nggak ada enaknya. Tapi untuk menyenangkan istri dalam bab seperti ini nggak ada masalah. Nah, au bi ikhbariha an hubbin lahu fi qalbihi. Ya, atau dia mengkhabarkan, wah istriku, engkau adalah orang yang kucintai. Engkau adalah orang yang kusayangi. Ya, setelah ibuku, setelah Nabi SAW manusia di muka bumi ini, engkau yang paling kucintai. Masya Allah. Ya, walaupun terkadang dia jengkel sama istrinya, walaupun kadang ada kejenuhan dia dengan istrinya, tapi dia paksakan untuk mengucapkan kalimat seperti itu, nggak ada masalah. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk agar tertanam rasa cinta.
Ya, dan menepis rasa-rasa yang tidak suka dengan istrinya tadi. Nah, wa akbaru min hubbihi al-haqiqi laha. Wa qad arkhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kadhib fil kadhib. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan untuk berdusta dalam bab seperti ini. Fi hadits ar-rajul imra'atahu, ketika seorang istri atau ketika seorang suami berbicara dengan istrinya. Wa hadits imra'ati zaujaha, atau ketika seorang suami ya berbicara tentang istrinya, maka enggak ada yang salah. Fala ba'sa ayyul ahibbah. Enggak ada masalah wahai orang yang kucintai, kata Syekh. Ayyukdzabar rajulu ala zaujatihi, di mana dia berdusta ya kepada istrinya, bima yahaqqiqus sa'adah fi baitihi, agar bisa terciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Fayadhkura laha min jamaliha, ia disebutkan tentang keindahan istrinya. Kamu Masya Allah, makin tua makin cantik. Dulu saja telah membuat aku terpesona melihat wajahmu ketika umur kamu masih 20 tahun. Tapi sekarang umur kamu 40 tahun membuat saya semakin terkesima dan terpesona dengan kamu. Ya, makananmu semakin lezat. Ya, kemudian pelayananmu semakin oke. Luar biasa. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada saya dengan dicalonkan, dengan dijodohkan denganmu. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke surga ya, Dek. Nah, ini pernah nggak ibu-ibu disampaikan oleh oleh suami seperti ini? Pernah nggak kira-kira? Hah? Pernah nggak? Pernah mungkinnya di awal pernikahan. Sebulan, 2 bulan pernikahan. Mungkin sudah pernikahan sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Mungkin kalimat-kalimat mesra itu sudah hilang. Di awal pernikahan dipanggil sayang. Ya, sekarang di mana panggil yang. Jadi nggak ada beda sayang dengan nenek moyang. Atau mungkin dulu dipanggil cinta, penuh panggilannya cinta. Sekarang dipanggil cin. Atau ta. Ya, subhanallah. Jadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang ada hal-hal yang sederhana dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ketika dipraktekkan, terkadang itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Terkadang sumber kebahagiaan atau perekatnya rumah tangga bukan hanya sekedar liburan, ya bukan hanya sekedar ya pergi keluar kota, berlibur ke kota-kota atau pergi ke luar negeri untuk merekatkan hubungan rumah tangga. Ini hal nggak ada masalah dilakukan selama tidak menyelisih syariat. Tapi ada hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan di rumah. Di antaranya apa yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad SAW di sini. Baik. Kemudian ma la yarahu fiha, apa yang dia tidak dapatkan sebenarnya dari istrinya tadi. Tapi dia sebutkan itu sebagai bentuk agar semakin menguatkan hubungan rumah tangga. Wa yadhkuruha laha min hubbihi laha, dan dia menyebutkan bahwasanya engkau adalah orang yang kucintai. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya dalam sebuah peperangan, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Kemudian dia berkata, istriku. Ya, istriku orang yang paling kucintai. Tapi mala yajiduhu fi qalbi, yang sebenarnya dia nggak ada dalam hati. Ya, kecintaan dia kepada istrinya semakin berkurang. Ya, tapi nggak ada masalah untuk membahagiakan istrinya. Dia berkata, wah istriku, engkau adalah orang yang kucintai. Ya, engkau adalah orang yang kucintai. Dan ini nggak boleh dipraktek ya sama yang lainnya. Ya, biasanya para pedagang, ini Pak, ini kalau bukan Bapak, saya nggak kasih harga segini. Karena Bapak saya lihat memang Masya Allah orang yang baik, saya kasih harga khusus sama Bapak. Datang pelanggan lain ngomongnya sama semuanya. Enggak ada orang yang paling saya ini kecuali Bapak. Ada 20 pelanggan datang ke toko dia hari itu sama semua ngomongannya. Itu nggak benar. Tapi itu hanya dibolehkan, dikhususkan adalah apa? Dalam hubungan rumah tangga. Kenapa? Karena memang ketika manusia sudah terus-menerus dengan pasangan hidupnya, pasti dia akan melihat banyak kekurangan. Ketika dia sudah melihat banyak kekurangan, disitulah diberikan batasan-batasan dalam agama supaya semakin merekat, supaya semakin indah. Ya, makanya ketika masa-masa COVID dan pandemi pada awal-awal pada waktu itu, saya membaca berita banyak sekali terjadi perceraian. Karena apa? Yang biasanya dia ketemu dengan istri mungkin satu hari cuma 6 jam, dia bisa selalu bahagia. Tapi ketika COVID ketemu sama istri 24 jam. Kemudian disitulah dia terjadi keributan dan lain sebagainya. Maka teman-teman semuanya dalam urusan pernikahan itu bukan hanya urusan punya rumah, bukan urusannya punya mobil, bukan urusannya punya penghasilan.
ya, atau sifatnya adalah material, tapi materi maksud saya, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya adalah kehidupan yang harus dipola dengan pola yang baik agar mendapatkan sakinah dan mawaddah ya dalam rumah tangga. Wa idza talabat minhu syai'an, itu kalau seandainya memang dibutuhkan, ya, dibutuhkan untuk dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, maka tidak ada masalah. Taib yu'jizu 'anil maji bihi wa khafa idza qala laha innahu la yastati jalbahu tataqaddar zawjatu wa taqallibul hayatu jahiman fa inna lahu ay yaqula laha ati bihi insyaallah thumma in 'ada qala ma wajadtuhu aw qala wajadtu bi muballighin la astati daf'ahu al'an hadzal kadhib alladhi huwa minal khair idza kana yuhaqqiqu sa'adata lil awsat. Intinya apa yang disebut oleh Syekh di sini, ya jangan sampai terkadang ketika dia jujur, kamu nih kok semakin begini ya sekarang, ya, badannya semakin membengkak, pelayanannya sudah nggak bagus dan lain sebagainya. Ya terkadang ini akan membuat rumah tangga tidak akan menjadi baik. Ya dan juga tidak akan merubah keadaan istrinya. Tapi bagaimana terkadang dia memilih kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik. Dek, Masya Allah ya, walaupun badan kau sudah semakin membengkak, ya engkau semakin cantik, tapi kalau engkau kurus, Masya Allah, lebih cantik lagi. Ya mungkin buat seorang suami berat ya mengucapkan kalimat seperti itu, tapi harus dia paksa. Ya harus dia paksa agar si istri itu ada motivasi. Ya ini Masya Allah rumahnya serak-serak seperti ini, tapi saya betah sekali di rumah. Walaupun dalam hatinya dia nggak betah di rumah melihat kondisi istrinya seperti itu. Tapi kalau adik rumahnya bersih-bersih, makannya enak, Masya Allah, pasti lebih betah lagi abang di rumah. Ya, jadi hal yang seperti ini gak ada masalah diucapkan walaupun berbeda dengan hatinya. Dengan maksud dan tujuan adalah untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab, karena pembahasan selanjutnya, pembahasan yang agak panjang, mungkin kita akan lebih banyak membuka sesi tanya jawab. Ya, dan kalau seandainya memang nanti ada waktu yang tersisa, kita baca lagi apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Nah, betul. Bismillah, afwan Ustaz, Ana ingin bertanya. Insya Allah sebentar lagi Ana akan melangsungkan walimah pernikahan. Namun orang tua Ana ingin acara tersebut digelar seperti acara pada umumnya, jauh dari sunnah, karena kedua orang tua Ana belum paham sunnah. Ana sudah berusaha memberitahu kedua orang tua Ana Ustaz, namun keduanya tetap kekeh ingin membuat acara seperti yang mereka mau. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, dia cuma hanya bisa berdoa, ya, memohon dan meminta kepada Allah agar Allah membukakan hati ibunya, dan dia berusaha semaksimal mungkin ya dengan segala cara yang bisa ditempuh agar ya tidak dilaksanakan hal-hal yang menyelisih dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya jawab. Dia usaha semaksimal mungkin. Ya kalau seandainya memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka banyak-banyaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dia memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin dari apa yang terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, dia maksimalkan dirinya untuk menasihatkan orang tuanya, ya, atau mungkin ada orang lain yang memberikan masukan kepada kedua orang tuanya, yang mudah-mudahan dia akan bisa memberikan efek yang baik ya di dalam pernikahan tersebut. Karena keberkahan dalam rumah tangga itu dimulai dari mana dia memulai rumah tangganya tadi. Kalau dia mulai dengan hal yang baik, insya Allah akan menjadi keberkahan dalam rumah tangganya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan semoga Allah membukakan hati ibu dan ayah yang bertanya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan izin bertanya Ustaz, apa hukumnya seorang suami memberi nafkah istri dan anak-anak tapi tidak memberikan istri untuk memegang keuangan, minimal memberikan uang jajan untuk istri. Jazakallah khair Ustaz. Nah, kalau seandainya si istri sudah mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya sehari-hari dan itu sudah menjadi standar dalam kebiasaan dan adat, itu sudah mencukupi, maka itu sudah mencukupi. Nah, kalau seandainya dalam adat kebiasaan di masyarakat bahwasanya si istri juga diberikan jajan untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya,
maka si suami juga harus memberikan jajan kepada istrinya. Nah sekarang menjadi kebiasaan kita, istri dikasih jajan tau nggak? Secara adat kita, Bu Torik, Dikasih Ustaz. dikasih jajan. Selain dari makanan sehari-hari. Nah kalau seandainya itu memang ya menjadi kebiasaan si istri diberikan jajan, maka diberikan jajan. Kalau itu adalah hal yang ma'ruf di masyarakat. Tapi terkadang si suami dia sengaja dia tidak memberikan jajan kepada istrinya, mungkin ada masalah-masalah syar'i yang dia lihat. Ada masalah-masalah yang dia khawatir kalau suaminya, istrinya itu diberikan uang, maka uang itu terkadang akan digunakan pada hal yang tidak baik. Mungkin dia memberikan hal hadiah yang lain untuk istrinya, dia berikan perhiasan untuk istrinya, berarti sebagai jajan. Kalau seandainya memang dikhawatirkan dengan dia memberikan jajan kepada istrinya akan terjatuh pada hal yang tidak baik. Maka tidak ada masalah dengan kondisi seperti ini, tapi semaksimal mungkin bagaimana seorang suami dia menyenangkan istrinya. Apakah dengan perhatian, apakah dengan uang, ataukah dengan semisalnya. Nah. Ustaz, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, adakah tips-tips atau saran-saran bagi suami istri yang sedang menjalani jarak jauh dikarenakan suami harus pergi belajar ke luar negeri, dan bagaimana cara mengontrol perasaan seorang istri yang merasa suaminya kurang perhatian terhadap dirinya karena jarak jauh? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Para hadirin rahimakumullah. Oke, pertama, kalau memang seandainya si istri ditinggal untuk belajar oleh suaminya, ya maka jadikanlah ini sebagai ladang untuk dia mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sabarnya dia untuk menahan perasaannya mudah-mudahan menjadi pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan yang kedua, si istri si suami ya hendaknya dia tidak melebihi dari batasan yang telah ditentukan, yaitu 4 bulan atau 6 bulan. Ya dia jangan meninggalkan istrinya. Kalaupun dia harus belajar keluar, dia pulang dalam waktu 6 bulan. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk bisa membawa istrinya bersamanya untuk belajar, maka itu alangkah lebih baik. Tapi kalau seandainya dengan dia pergi belajar, dia keluar, dan kemudian dengan kondisi dan keadaan seperti itu, ia akan bisa memberikan mudarat kepada istrinya dan memberikan mudarat kepada si suami, dan sementara yang dipelajari adalah bukan hal yang sifatnya wajibul aini, tapi hanya sekedar tambahan-tambahan ilmu, maka di sini menghilangkan kemudaratan lebih baik daripada untuk mengambil manfaat. Nah, manfaat ilmu yang dia pelajari adalah fardhu kifayah, sementara mudarat yang terjadi akan terjatuh kepada dosa dan lain sebagainya dengan dia jauh dari suaminya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini lebih baik dia tidak berangkat belajar sampai dia punya kemampuan untuk bisa membawa istrinya bersamanya. Tapi kalau seandainya dia bisa merasa aman dan lain sebagainya, maka mudah-mudahan ya dengan kesabaran itu akan memberikan pahala yang baik kepada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai semua pertanyaan Ustaz? Oh, sudah cuma selesai, Masya Allah. Sudah Ustaz. Coba saya lihat di YouTube ada soal nggak? Ada soal Imam di YouTube? Nggak ada ya? Kalau tidak ada mungkin saya baca sedikit lah. Kalau tidak ada saya baca sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Juga disebutkan di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, az-zawju as-salihu ayyuhal ahibbah yatazayyanu li-imra'atihi bima yaliqu lirrajul. Seorang suami yang soleh, wahai orang yang saya cintai, kata Syekh, yatazayyanu li-imra'atihi. Jadi si istri atau si suami dia berusaha untuk berhias untuk istrinya. Jadi bukan hanya si istri saja yang berhias untuk suaminya, tetapi si suami juga berusaha untuk berhias untuk istrinya. Sebagaimana yang telah kita lewati pada pelajaran kita sebelumnya, yang mana istri-istri sahabat Nabi SAW pada waktu itu, mereka menceritakan tentang rapi dan wanginya jenggot suaminya. Itu yang diceritakan pada waktu itu. Nah ini adalah hal yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW dalam kondisi dan keadaan mereka dulunya adalah orang-orang yang memikirkan akhirat. Ya, dan memikirkan akhirat dalam kehidupan mereka tidaklah menutup diri mereka untuk berhias kepada istri-istri mereka. Apa yang pantas bagi laki-laki ya? Ya berhias ya hiasnya laki-laki. Apa misalnya laki-laki berhias? Ya mungkin ya dia menjaga tubuhnya. Ya jangan sampai perutnya terkadang lebih besar daripada perut suami istrinya ketika suaminya lagi hamil. Ya dia jaga ketika dia menginginkan istrinya langsing, dia juga sebagai seorang suami berusaha untuk istrinya langsing. Ketika dia menginginkan suaminya, istrinya juga wangi, dia berusaha juga untuk dia tetap wangi. Jangan dia pulang ke rumah istrinya bawa rokok di mulutnya.
ya maka ini nggak pantas. Ya, atau berkeringat, nggak mandi beberapa hari-hari, ya sehingga memberikan mudarat kepada istrinya, maka ini nggak dibenarkan dalam agama. Ya dia memilih pakaian, bukan pakaian mahal, pakaian yang menarik supaya istrinya senang ketika dia jalan sama suaminya, penampilannya baik, rapi, dan lain semisalnya. Ya ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Min taibin, jadi memakai minyak wangi, wa husni madharihi, yaitu baiknya penampilannya. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu apa yang dituntut kepada si istri, maka itu pula yang harus dibuat oleh si suami dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya ahli yang dalam menafsirkan Al-Quran, beliau berkata, inni atazayyanul imraati kama uhibbu an tatazayyana li. Kata Abdullah bin Abbas ketika beliau mengartikan ayat ini atau menafsirkan ayat ini, sesungguhnya aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untuk diriku. Ya, jadi seperti itu keseimbangan namanya, itu keadilan. Jangan kita selalu meminta istri kita untuk kurus, tetapi kita nggak kurus. Ya kita menginginkan istri kita langsing, tapi badan kita seperti saya sebutkan tadi, dia nggak menjaga diri. Jadi apa yang kita tuntut kepada istri kita, itu pula yang harus kita lakukan kepada istri kita. Wa min ta'addudihi li imra'atihi ayusyarikaha fi khidmati baitiha. Dan dari bentuk kasih sayang kita kepada istri kita, ya kita ikut bersama dengan istri kita dalam mengatur rumah. Ya kita menginginkan rumah kita bersih, ya anaknya 5, ya pembantu dia nggak punya, ya kemudian semua pekerjaan dilimpahkan kepada istrinya, maka ini sebuah kekeliruan. Tapi dia bantu istrinya di rumah. Ya, dia bantu istrinya di rumah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiullah, dan telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah manusia yang paling mulia. Wa rasulun yuha ilaih, dan dia rasul yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadratis shalah kharaja ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesibukan beliau sempat untuk mengatur ya pekerjaan istri beliau di rumah. Beliau membantu pekerjaan istrinya di rumah. Dan ketika tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Karena Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam jamilul ishra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah dalam beliau bergaul dengan istrinya. Daimal bisyar, yudaibu ahlahu. Beliau selalu dalam keadaan ceria, dan beliau terkadang bercanda dengan istrinya. Wa yatalattaf bihim, dan beliau berbuat lembut kepada istri beliau. Wa kana yusabika Aisyah radhiyallahu taala anha wa qad zada umruhu ala 53 amman. Dan terkadang beliau lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan umur beliau pada waktu itu 35 tahun. Faqad jaa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna kanat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa jariyatun faqala li ashabi taqaddamu fataqaddamu thumma qala ta'ala usabikuki fasabaqtuhu fasabaqtuh. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawaza 50 sanah yaqudu qauman min ashabihi yasiru ma'ahum wa ma zaujatu Aisyah thumma yaqulu ashabi taqaddamu fa yataqaddamun thumma yaqulu mar'ati ta'ala usabikuki. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, dalam keadaan Aisyah itu masih kecil. Ya, dan beliau berkata kepada sahabatnya, ayo kalian jalan duluan. Ya, kemudian para sahabat jalan duluan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, ayo kita kemari. Ayo Aisyah, engkau kemari. Kita lomba lari. Ya, kemudian aku berlomba lari dengan Rasulullah SAW. Kemudian aku memenangkannya. La ilaha illallah. Ya Rasulullah mengatakan, aku berlomba lari dengannya dan kemudian aku memenangkannya. Subhanallah. Nabi kita SAW umurnya lebih dari 50 tahun. Dan beliau pemimpin pasukan perang pada waktu itu. Ya, dan beliau berjalan dengan pasukan perangnya. Dan bersama beliau Aisyah, perempuan yang kecil pada waktu itu. Kemudian justru beliau berkata kepada istri, kepada pasukannya, kalian jalan duluan. Kemudian Nabi SAW lomba lari pada waktu itu. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana perangai, adab dan akhlak Nabi kita SAW dengan istri-istri beliau. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha taqulu, Aisyah radhiyallahu taala anha fasakata hatta idza hamaltul laham wa badintu wa nasitu makan kharajtu ma'ahu fi safarin faqala li asbi taqaddamu fataqaddamu thumma qala ta'ala usabiqki faqultu kaifa usabiquka wa ana ala hadhil hal qala falataf'alinna fasabaqathu fasabaqani faja'ala yadhaq wa qala hadhi bitilka sabiqah. Subhanallah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala menceritakan momen tersebut
Para hadirin dan hadirat, pada waktu Aisyah dulu ketika beliau lomba lari dengan Nabi, waktu itu Nabi dikalahkan oleh Aisyah karena Aisyah waktu itu masih muda. Tapi ketika Aisyah diceritakan badan beliau sudah mulai membawa daging, maksudnya Aisyah waktu itu sudah mulai gemuk, subhanallah ya. Jadi istri Nabi SAW sebelum menikah juga pada waktu itu masih kurus, tapi setelah menikah dengan Nabi dalam waktu yang lama, Aisyah pada waktu itu sudah mulai gemuk badan beliau. Ya, dan beliau lupa apa yang pernah beliau lakukan. Kemudian ketika lomba lari pada waktu itu, dan Nabi SAW memenangkan perlombaan lari, dan Nabi mengatakan, ini adalah untuk yang dulu. Dulu saya kalah sama kamu, sekarang saya memenangi engkau. 1-1. Sampai-sampai Aisyah sudah lupa, dulu beliau pernah lomba lari dengan Nabi SAW, dan beliau mengalahkan Nabi, dan Nabi SAW masih ingat momen tersebut dengan istri beliau. Subhanallah, terkadang kalau kita ditanya, ya ibu bapak-bapak ditanya sama orang, bapak tanggal berapa ya nikah sama istri? Wah, lupa saya. Jangankan hari dan tanggal tahunnya pun lupa. Tapi subhanallah ya, Nabi kita SAW, beliau sangat luar biasa dengan istrinya. Aisyah radhiyallahu taala anha nasiyat hadil waqiah, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yansa wa da'a imra'atahu tahabbaba ilaiha wa sabaqaha wa yaghlabu 'ala dhann anna hadha kana fi akhir hayati sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah pada waktu itu lupa, dan Nabi tidak pernah lupa momen-momen beliau dengan istri beliau, dan beliau berusaha untuk mencintai istrinya, dan beliau lomba lari, dan ini bukan di awal pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau, tetapi ini merupakan akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman semuanya menjadi acuan bagi kita ya di dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala kondisi dan dalam segala keadaannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan yang lain, ya bisa kita jawab tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Masih bisa pertanyaan Ustaz ya? Nah, boleh. Ada 2 lagi nih Ustaz. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya. Suami saya bekerja tidak tetap. Sehari-hari saya bekerja dan tidak memaksakan suami saya memberikan nafkah. Dan masalah keuangan suami saya tidak terbuka dengan saya. Jika saya bertanya, dia marah. Pertanyaan saya, sejauh mana batasan seorang istri boleh tahu tentang keuangan suami? Nah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Pertama, tidak ada masalah si istri menafkahi suaminya ketika memang si suaminya dalam kondisi dan keadaan dia belum punya kemampuan. Ya, apakah dia sakit, ataukah dia di PHK, ataukah banyak masalah yang terjadi dalam perekonomiannya, yang dia bukan laki-laki yang malas, tapi memang ya qadarullah masyafa'al, keberuntungan belum menghampiri dirinya dalam mencari nafkah. Ya, dan sebagaimana diriwayatkan dari istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud yang dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin beliau tidak bisa menafkahi istri beliau. Kemudian istrinya bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah aku menafkahi suamiku? Kemudian Nabi SAW membolehkan. Ini menunjukkan bolehnya. Kemudian yang kedua, wallahu a'lam bishawab, apakah ada batasan-batasan tertentu dalam timbangan syariat? Ya, di dalam penentuan apakah si istri harus mengetahui dari apa yang di pengeluaran atau pendapatan suaminya. Nah, kalau seandainya dengan hal yang sifatnya itu kita anggaplah perkara yang mubah, ya, kemudian dengan perkara yang mubah itu akan membuat keributan dalam rumah tangga, maka sebaiknya dia jauhi, sebaiknya dia tinggalkan. Ya, sebaiknya dia tinggalkan hal-hal yang akan membuat memunculkan emosi dan memunculkan keributan dalam rumah tangga. Toh dia menyadari kalau suaminya diminta keterangan tentang masalahnya akan membuat dia marah dan tidak akan menyelesaikan masalah, dalam arti kata uangnya juga nggak diberitahu, dan kemudian juga keributan terjadi, maka dia menjauhi. Ya, dia percaya saja dengan suaminya apa yang telah dia lihat dengan kondisi suaminya bekerja di kondisi demikian dan demikian. Ya, terkadang ada hal-hal yang kita tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh pasangan hidup kita dalam hal-hal tertentu. Nah, wallahu taala alam, saya tidak tahu ada batasan-batasan tertentu apakah si istri harus mengetahui. Nah, kalau seandainya kita mengatakan hal itu adalah hal yang boleh, tapi dengan hal yang boleh itu justru akan membuat keributan dalam rumah tangga, maka perkara yang sunnah saja ketika akan memberikan mudarat boleh dia mengakhiri sejenak, apalagi perkaranya adalah perkara yang mubah. Nah, wallahu a'lam.
Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana caranya menasihati seorang istri yang terlalu keras terhadap suaminya? Misalnya selalu meninggikan suara kepada suaminya dengan ucapan kasar, karena suami tidak bekerja dan pemasukan uang sedikit. Kita sudah sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Pertama dengan dia nasihati, yang kedua dia hajar istrinya, yang ketiga dia pukul dengan pukulan yang tidak menyiksa. Ya, itu yang sudah kita bahas tadi di dalam kajian kita. Ya, bagaimana seorang istri dididik oleh suaminya, dan juga di sini semaksimal mungkin seorang istri, seorang suami dia bekerja mencari nafkah dan dia buktikan kepada istrinya bahwasanya saya adalah tekun dalam bekerja. Ya, saya adalah orang yang semangat di dalam mencari nafkah. Dia usahakan semaksimal mungkin melakukan perkara tersebut. Ya. Nah, si istri juga harus saya bersabar. Ya, itu rezeki yang memang Allah telah berikan kepadanya setelah dia berusaha. Apa yang membuat kita harus marah? Dengan kita justru marah sehingga si istri si suami tidak punya fokus dalam bekerja. Tapi dia berikan motivasi karena selama dia sudah bekerja, dia sudah bersemangat, maka disinilah kita membutuhkan ilmu. Nabi SAW terkadang di rumah beliau berhari-hari tidak ada makanan kecuali kurma dan air putih saja, tapi tidak membuat istri-istri Nabi mereka marah. Tidak membuat istri Nabi ya keluar dari rumahnya atau dia membentak-bentak suaminya. Nggak pernah itu terjadi di kalangan sahabat Nabi. Ya, di kalangan istri-istri Nabi. Maka disinilah dibutuhkan, kita butuh pendekatan diri dengan Allah. Betul kita lebih mengenal agama ini dan lebih kita mempelajari tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW supaya kita lebih ya mudah dalam menjalani kehidupan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Ini yang terakhir boleh Ustaz ya? Nah, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang perempuan sudah berumah tangga dan memiliki anak. Orang tua suaminya sering meminta anaknya untuk dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Namun sang istri sering tidak mengizinkan karena pergaulan di sana sangat tidak baik. Kecuali sang istri juga ikut agar bisa menjaga anaknya dengan baik. Sang suami pun marah kepada istrinya karena orang tuanya dilarang mengambil anaknya. Sedangkan di rumah orang tua istrinya boleh. Bahkan pernah istrinya dipukul saking kesalnya. Sang istri sering menjelaskan semuanya kepada suaminya, tapi suaminya tetap marah. Mohon saran dari Ustadz. Jazakallah khairan. Allah a'lam bishawab ya. Jadi masalah-masalah yang seperti ini ya gimana dia membangun komunikasi yang baik lah ya dalam rumah tangga, dan masing-masing punya pola sendiri bagaimana cara membangun komunikasi. Ya, membangun komunikasi ya di dalam rumah tangga. Dan di sini juga orang tua, mertua ataukah orang tua si suami dan istri, kalau memang dia menginginkan kebaikan dalam hubungan rumah tangga anak-anaknya, ya sudah lepaskan dia tanggung jawab. Ketika dia sudah percaya dengan laki-laki itu sebagai suami, anaknya sudah percayakan sama dia. Begitu juga ketika si bapak, ya si istri, si anak laki-lakinya telah menjadikan itu sebagai istrinya, maka percayalah. Ya, maka jangan sampai masuk-masuk dalam rumah tangga. Karena ketika Anda masuk dalam urusan rumah tangga anak Anda, maka bukan kebaikan didapatkan, justru akan kejelekan didapatkan. Apalagi masalah-masalah yang tadinya kecil, kemudian banyak pihak yang masuk, yang kecil itu akan menjadi besar. Ya, dan ini akan membuat penyesalan pada diri Anda ketika telah terjadi perceraian nantinya. Ya, maka biarkanlah rumah tangga itu berjalan sebagaimana air berjalan. Ya, jangan ada pihak-pihak lain masuk, kecuali kalau seandainya memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan antara suami dan istri tadi, maka tidak ada masalah si ayah dan si ibu masuk ke situ untuk memberikan peringatan, memberikan pengarahan, memberikan nasihat. Tapi kalau seandainya ada masalah-masalah kecil, setiap masalah kecil selalu si pihak perempuan, ibunya, ayahnya masuk, begitu juga si pihak ayah, ibu, laki-lakinya masuk, maka ini bukan hal yang baik dalam hubungan rumah tangga. Ketika Anda sudah melepaskan itu adalah sebagai hubungan mereka rumah tangga, maka serahkan urusannya kepada mereka. Itu adalah ibu-ibu dan ayah-ayah yang dewasa dalam mengkondisikan rumah tangga anaknya. Nah, begitu juga harus ada yang mengalah dalam rumah tangga. Harus ada yang mengalah. Ya, harus ada yang mengalah. Jangan sampai ya kemudian hal-hal yang kecil itu membuat keributan dalam rumah tangga. Yang penting ada komunikasi yang baik. Ketika ada komunikasi yang baik, hal yang besar itu akan menjadi kecil. Tapi ketika tidak ada komunikasi yang baik, hal yang kecil maka itu akan menjadi besar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa ditutup Ustaz. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Ya, saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.